Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 17 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Kita diingatkan untuk selalu manfaatkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mempercayakan kami untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mohon sadarkanlah kami untuk selalu berusaha dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas-Mu agar bisa menghasilkan buah. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya.
Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda. Tema renungan kita hari ini ialah manfaatkanlah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Cerita tentang seorang bangsawan yang pergi ke negeri jauh untuk dinobatkan jadi raja dan memberi uang kepada hamba-hambanya supaya dimanfaatkan untuk berdagang, mengingatkan kita akan tugas kita sebagai orang Kristen. Sejak kita dipermandikan dan menjadi anggota gereja yang sah, kita semua sudah diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk meneruskan karya keselamatannya di dunia ini. Kita menjalankan tugas itu sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing, entah sebagai orang biara atau awam. Ada 3 hal penting yang kita pelajari dari perumpamaan hari ini. Yang pertama, raja memberi uang dan mempercayakan hamba-hambanya untuk menjalankan bisnisnya, lalu ia pergi. Raja membiarkan hambanya untuk bekerja bebas sesuai dengan cara dan gayanya masing-masing. Ia percaya bahwa hambanya bisa buat sesuatu dengan uang yang sudah diberikannya itu. Demikian pun halnya dengan kita umat Kristen, pengikut Kristus. Sebelum meninggalkan para muridnya dan naik ke surga, Yesus Kristus memberi tugas kepada mereka. Katanya, pergilah ke seluruh dunia, ajarlah dan permandikan semua bangsa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus mempercayakan kita untuk meneruskan karya keselamatannya. Ia percaya bahwa kita bisa menjalankan tugas itu. Pertanyaan kita, apakah kita menerima tugas itu sebagai bentuk partisipasi aktif kita dalam karya keselamatan Tuhan, atau sebagai beban yang membuat kita malas untuk mengerjakannya? Yang kedua, raja mau mencoba para hambanya, apakah tanpa kehadirannya secara fisik, para hambanya tetap setia menjalankan tugasnya atau tidak? Demikian pun dengan kita. Yesus tidak hadir secara fisik di saat kita meneruskan pekerjaannya. Apakah kita selalu setia berpegang teguh pada kehendak Tuhan dan selalu merasa bertanggung jawab menjalankan tugasnya itu? Apakah kepercayaan Tuhan selalu kita terima sebagai satu penghargaan atau dianggap sebagai beban? Poin yang ketiga, sewaktu pulang, raja memberi hadiah kepada hamba yang setia, yang sudah menghasilkan bunga atas uangnya. Sementara kepada hamba yang tidak setia, yang tidak berusaha membungkamkan uang tuannya, mendapat hukuman. Demikian pun dengan kita. Barang siapa setia dan tekun menjalankan karya keselamatan Allah, akan mendapat berkat berlimpah. Sementara yang malas dan acuh tak acuh akan tugas yang sudah diberikan Tuhan, akan mengalami kesengsaraan di saat Tuhan datang kembali. Injil hari ini melukiskan sikap Tuhan dalam diri sang raja. Kepada mereka yang malas katanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bertanya diri, apakah kita termasuk hamba yang setia, yang selalu bertanggung jawab menjalankan tugas yang diberikan Tuhan? Di saat kita mengalami tantangan dan cobaan, apakah kita selalu setia dan tetap memanfaatkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dan selalu tekun menjalankannya? Atau kita acuh tak acuh dan tidak mau repot menjalankan kewajiban kita sebagai anggota gereja yang sah? Kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa menyadarkan kita bahwa kita adalah orang kepercayaan dan penerus karya keselamatan putranya,
dan meneguhkan iman kita agar kita selalu setia menjalankan tugasnya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.